Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara mengenai edutainment atau bagaimana memadukan pendidikan dengan entertainment, artinya membuat model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, biasanya kita tidak bisa pisah dengan konsep gamification. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan konsep gamification ya dan hubungannya dengan edutainment. Karena walau bagaimanapun juga kita berusaha agar kita bisa menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana terlebih dahulu. Tujuannya adalah kami mengharapkan agar di akhir sesi ini ya teman-teman sekalian bisa menjelaskan apa maksudnya gamification atau edutainment dan bagaimana keduanya saling berhubungan. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip apa saja yang perlu diketahui terkait dengan gamification, alasan dan tujuannya kita menggunakan konsep gamification, kemudian kita bisa mengatur strategi proses pembelajaran terkait dengan menggunakan gamification, memberikan contoh-contoh, dan yang paling penting merancangnya agar bisa kita terapkan di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, gamifikasi itu pada dasarnya adalah proses bagaimana kita mengadopsi permainan game ke dalam konteks kehidupan manusia. Untuk apa? Meningkatkan engagement. Kenapa kita tertarik dengan konsep ini? Karena kita tahu anak-anak kita kalau main game itu bisa berjam-jam. Ya, main game itu bisa membuat mereka ketagihan. Dan mereka sangat engage ya, sangat terlibat masuk ke dalam dunia game itu. Kemudian orang berpikir, wah seandainya cara model pembelajaran bisa menggunakan elemen-elemen atau aspek-aspek yang ada pada game itu, pasti orang akan tergila-gila belajar atau ketagihan. Oleh karena itulah para scholar, para ilmuwan berusaha untuk melihat elemen apa saja sih yang ada di dalam game itu yang bisa dibawa ke dalam dunia pendidikan agar anak-anak bisa belajar secara menarik dan menyenangkan. Nah, dalam gamifikasi itu sebenarnya diadopsi itu adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang kerap ada dalam sebuah game. Nah, pada game itu kalau kita tanyakan apa sih yang membuat anak-anak itu ketagihan, ada beberapa hal ya. Yang pertama kita lihat adalah game itu ada goals-nya, ada tujuannya. Ada game yang tujuannya agar dia berkompetisi untuk menjadi juara pada akhirnya. Atau ada game berantem supaya dia masih menjadi jawara pemenangnya satu-satunya yang berhasil mengalahkan semua musuh. Ada game yang tujuannya mencari harta karun. Ada game yang tujuannya adalah membangun kota atau membangun sesuatu sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Ada game yang tujuannya memperoleh teman sebanyak mungkin. Ya, ada game yang tujuannya adalah bisa mendapatkan putri seolah-olah pangeran yang sedang mencari kekasih hatinya. Tapi ada goals yang ingin dicapai. Sehingga kalau goals itu belum tercapai, anak-anak itu merasa ketagihan, tertantang untuk mencapai goals tersebut. Dan ingat dalam permainan game semua orang berhak memiliki cara, punya kesempatan untuk bisa mencapai goalnya tersebut. Tentu saja tidak mudah, tetapi karena menyenangkan, anak-anak terlibat di dalamnya. Di situ ada proses learning. Kenapa ada proses learning? Karena game itu kan biasanya dibuat bertahap ya, ada level-levelnya. Ya kadang-kadang kita mentok di suatu level yang kita nggak bisa lewat. Terpaksa kita belajar gimana caranya saya bisa melalui level itu. Bagaimana caranya saya bisa mengelabui musuh. Bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan teka-teki. Bagaimana caranya saya bisa mencari jawaban terhadap suatu misteri. Jadi pada dasarnya anak-anak sebenarnya belajar di situ. Belajar berlogika, belajar mencari tahu, belajar curiosity, ya, belajar juga menghitung dalam beberapa game melibatkan perhitungan ya, matematika dan lain sebagainya. Nah, sehingga dikatakan bahwa untuk menjadi pemain game yang baik Anda memiliki skill. Harus memiliki skill. Tidak hanya kemampuan kecepatan dalam menggunakan joystick, menggunakan mouse, menggunakan touchscreen, ya tetapi juga skill dalam arti kata cognitive skill. Bagaimana berpikir runtut, logika, aritmetik, algoritmis, ya, dan juga kadang-kadang membutuhkan pemikiran skill yang membutuhkan kreativitas.
Dalam sejumlah game biasanya di level-level akhir tuh dibutuhkan pemikiran yang tidak biasa, out of the box istilahnya, yang lebih kreatif agar dia bisa menembus tantangan yang diberikan. Nah, yang penting juga ada achievement ya. Game itu selalu biasanya dibuat berdasarkan tingkatan-tingkatan level-level ya. Dan biasanya setiap kali orang berhasil menyelesaikan suatu level diberikan pujian. Wah, anak-anak kalau diberikan pujian semangat, termotivasi walaupun yang memberikannya adalah gamenya ya. Congratulations, you just saved the world. Selamat, Anda baru saja menyelamatkan dunia. Jangankan anak-anak, orang tua aja dipuji ya senang gitu ya. Kemudian di situ ada challenge, ada tantangan yang membuat game itu selalu membuat ketagihan. Ya kalau terlalu mudah, akhirnya orang malas balik lagi main game. Tapi di suatu titik-titik tertentu, ya bersifat random dan tiap orang berbeda tantangannya membuat itu menjadi suatu challenge tersendiri. Ada rewardnya mulai dari hanya sekedar pujian atau mengumpulkan token-token, mengumpulkan uang virtual, mengumpulkan toko-toko, mengumpulkan senjata, mengumpulkan mobil ya dan lain sebagainya, tergantung dari gamenya. Dan di situ ada competition. Ya, kalau kita sendirian bermain, kita against record gitu ya yang diciptakan orang lain sebelumnya. Tapi kadang-kadang ada game yang network, kita bermain bersama dengan orang lain untuk berkompetisi. Dan yang paling penting ada yang namanya user engagement. Keterlibatan aktif dari user untuk bisa terlibat penuh segenap jiwa raga masuk ke dalam dunia game tersebut. Nah, kita harus membedakan antara konsep game dengan gamification ya. Kalau kita lihat dari dua jenis ya, bahwa gamification itu jika dalam proses pembelajaran beberapa titik, tidak semuanya ya, beberapa titik itu kita menggunakan permainan game. Ya, dan sejumlah titik itu modelnya adalah ada gamingnya, ada competitionnya, ada goalnya, bukan sekedar playing. Saya kasih contoh ya, kalau seluruh proses pendidikannya pakai game, itu namanya serious games. Serious game contohnya itu kalau orang menggunakan flight simulator untuk belajar naik pesawat, itu serious game. Nah, tetapi kalau seluruhannya cuma bermain aja, itu namanya toys, ya, bermain boneka gitu ya. Atau membuat permainan-permainan biasa itu namanya playful design. Jadi game itu hanya sesekali ada di dalam di dalam pembelajaran kita, tetapi sifatnya ada tujuannya, ada challenge-nya, ada levelnya. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, manfaatnya apa sih dibuat model pendidikan berbasis gamification? Pertama, menarik, ya. Kedua, menyenangkan. Ya, kalau menarik, menyenangkan kan orang pasti akan engage, ketagihan, termotivasi. Kemudian orang jadi terlibat, menantang dan membuat ketagihan. Nah, inilah tujuan akhir yang paling ditunggu-tunggu, ceritanya seperti itu. Ya, mengapa game disukai? Tujuannya jelas, tantangannya nyata, penghargaannya langsung, kepuasan atas pencapaian sendiri, penasaran untuk segera naik level, dan membuat efek ketagihan. Bayangin kalau kita konsep-konsep pembelajaran fisika, kimia, biologi, sosiologi, matematika, semuanya dibuat dengan menggunakan gamification pada beberapa titik. Akibatnya anak-anak akan senang belajar. Nah, bagaimana cara kita membangun motivasi tersebut? Tentu saja dengan membuat desain pembelajaran yang tujuannya jelas, anak-anak juga merasa tidak stres ya, tidak dibebani dengan harus memperoleh nilai besar atau tidak, ya, tapi semua berhak mendapatkan nilai yang bagus asalkan mereka bermain games itu terus, alias belajar, ya. Nah, disitulah teman-teman sekalian keluarlah berbagai teori yang terkait dengan menyusun gamification. Nah, dalam gamification itu banyak hal yang penting ya. Misalnya visualisasi sangat penting, ya pertanyaan yang diberikan, tantangan ya. Makanya selalu dilibatkan teknologi informasi. Karena disitulah bisa membuat orang-orang ketagihan bermain game. Sebagai contoh, Anda pasti menggunakan Quizizz, Kahoot, Mentimeter. Itu sebagian kecil hal-hal yang bisa dipakai untuk membuat gamification lebih menarik. Dan di akhir dari presentasi saya ini, saya ingin kasih tahu beberapa situs yang biasa saya pakai.
Misalnya kalau Anda senang main game, Anda kan tahu ya ada seri The Sims and Tycoon. Nah itu di sekolah-sekolah di luar negeri itu biasa dipakai untuk anak SMA dan perguruan tinggi tuh. Ya, The Sims dipakai untuk jurusan psikologi, sosiologi, SimCity dipakai untuk jurusan tata kota atau planologi. Untuk belajar bisnis proses kita belajar Tycoon, Airline Tycoon, Zoo Tycoon, ya, Movie Tycoon. Ya, saya juga sering menggunakan yang namanya proprofs.com. Di situ banyak permainan zaman saya kecil, teka-teki silang, puzzle, nyari kata, Scrabble ya, Anda bisa pakai itu. Atau contoh lain untuk anak-anak SD saya anjurkan pakai education.com. Dari mulai TK sebelum sekolah pun ada permainannya bagus-bagus dan menarik, semuanya pakai visual dan berbasis game. Ya, untuk main matematika, fisika dan lain sebagainya. Ada lagi learninggamesforkids.com. Ini juga untuk kids ya. Kemudian Point2Gram. Point2Gram ini banyak-banyak permainan game berbasis diagram. Cocok untuk anak-anak SMP, SMA. Bahkan untuk mahasiswa juga saya menggunakan ini. Kemudian ada Akademi Alimentarium. Ya, ini bagus untuk ya, yang lebih dewasa ya, pendidikan dewasa atau perguruan tinggi. Daxters ini untuk anak-anak. Kemudian Adaptive Mind bisa dipakai untuk segala usia ya. Kemudian beberapa hal lagi bisa Anda cari sendiri. Saya berikan tugas Anda kalau ingin mendalami gamification ya. Coba aja Anda buka Prof begitu. Terus coba game teka-teki silang gitu. Coba Anda bikin 25 pertanyaan di bidang ilmu terserah ya. Di bidang ilmu apapun untuk anak SD, SMP, dan SMA. Mau tematik boleh, pengetahuan umum boleh, biologi boleh, sosiologi, matematika, dan lain sebagainya. Perlihatkan hasil TTS itu ke murid Anda. Mereka pasti gembira. Selamat menciptakan permainan game gamification agar pelajaran menjadi lebih menarik. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini berguna untuk Anda. Kalau Anda ingin mendalami, saya ada khusus bicara gamification cukup panjang di situs saya di Ekoji Channel. Sekian dan terima kasih.